coba untuk membahas itu semua, ya, terkait dengan bahasa Arab. Kalau sebelum-sebelumnya itu terkait dengan motivasi-motivasi Al-Quran, ya, dalam menghafal Al-Quran, dalam membina Al-Quran, dalam mendidik anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Nah, hari ini kita fokuskan untuk bagaimana posisi bahasa Arab itu sebagai bahasa Al-Quran. Baik, sebelum kita lanjutkan materinya, kita coba review dulu. Kita nonton acara wisuda kemarin, ya. Nonton acara wisuda kemarin terlebih dahulu agar nanti bisa menjadi motivasi bagi kita untuk bisa menjadi lebih baik, ya. Kita simak terlebih dahulu.
mudah-mudahan ini anak-anak kita juga nanti akan bisa diwisuda lagi untuk kesempatan yang selanjutnya. Amin. Baik, kita kembali kepada materi tentang bagaimana mengenali bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Bahasa Arab, ya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu bahasa Arab, ya. Sebagaimana bahasa kita adalah bahasa Indonesia, kita juga harus tahu terlebih dahulu bagaimana karakter dari bahasa Indonesia. Ketika mempelajari satu bahasa yang baru, maka kita harus paham apa karakter dari bahasa tersebut. Bahasa Arab ini adalah salah satu bahasa mayor di dunia ini yang dituturkan oleh lebih dari 200 juta jiwa dan digunakan secara resmi oleh lebih dari 22 negara, ya. Di mana 22 negara ini terkumpul dalam satu kawasan yang dinamakan dengan Timur Tengah, ya. Timur Tengah atau dalam bahasa Inggrisnya Middle East, ya. Dalam bahasa Arabnya Asy-Syarqul Awsat. Negara-negara yang ada di kawasan Timur Tengah, itu negara-negara yang berwarna coklat, ya, itu masuk kawasan negara-negara Timur Tengah. Mulai dari yang paling barat itu dari Maroko, kemudian Algeria, Aljazair, Tunisia, Libya, Egypt, Mesir, kemudian Sudan, ya. Kemudian di sana ada Lebanon, ya, Palestina, Yordania, ya. Itu ada Israel tapi nggak ada benar. Israel, ya. Malah Palestina ya, Pak. Kuwait, kemudian Bahrain, kemudian Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, kemudian Yaman. Ya, secara geografis, ya, secara geografis bisa melebar lagi ke kawasan Turki, Armenia, Azerbaijan, Iran, dan Afghanistan. Tapi secara bahasa yang digunakan sebagai bahasa resmi itu Turki memiliki bahasa tersendiri, ya. Kemudian Azerbaijan, Afghanistan, ya, Pakistan, Iran itu juga punya bahasa sendiri selain bahasa Arab. Bahasa Arab ini digunakan kurang lebih 22 negara di kawasan ini yang dikenal dengan istilah negara-negara Timur Tengah. Nah, dari negara Timur Tengah ini bisa kita petakan melalui geografi, ya, geografi negara-negara yang terkumpul dalam negara-negara Timur Tengah, ya. Yang pertama adalah kawasan Jazirah Arabia, ya, Jazirah Arabia. Jazirah Arabia itu di kawasan mana? Ya, Shibhul Jazirah Al-Arabia. Pusatnya di daerah Najd kalau dulu, Saudi Arabia dan sekitarnya. Jadi di sini ini adalah Jazirah Arabia yang ada di kawasan sini, ya, Yordan, Saudi, Uni Emirat Arab, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, ya, dan seterusnya. Ini Jazirah Arabia. Kemudian di kawasan Mesir dan sekitarnya, kemudian Afrika Utara. Kalau melihat dari bangsa yang ada di sana, bangsa yang dahulu, ya, hidup di sana sebelum adanya bahasa Arab itu ternyata bermacam-macam. Di Jazirah Arabia memang dulu adalah bangsa Arab yang tinggal di sana. Kalau di Mesir bukan bangsa Arab aslinya, di sana adalah bangsa Koptik. Bahasa Koptik yang hidup di sana. Di kawasan Afrika Utara, daerah Maroko, Tunisia itu ada bangsa Barbar. Kemudian di Irak itu ada bangsa Persia, dan di Syria itu dulunya adalah bangsa Bizantium. Mereka pernah berjaya pada masanya, dan kemudian ketika agama Islam muncul dan mulai ada futuhat Islamiyah, agama Islam mulai menyebar ke mana-mana, termasuk ke Mesir, ke Afrika bagian utara,
ke Irak, ke Syria, dan ternyata Islam mampu mengalahkan mereka, dan bahasa yang dipakai pun bahasa Islam kemudian juga mendominasi atas bahasa mereka, dan akhirnya mereka menggunakan bahasa Arab. Ini yang terjadi di Mesir, di Afrika Utara, di Irak, di Syria hingga sekarang ini. Ya. Ini ada namanya kaidah diglosia. Ya, diglosia. Kalau dalam ilmu sosiolinguistik itu ada dua bahasa yang bertabrakan, bergesekan, maka yang terjadi ada tiga hal. Ya, yang terjadi tiga hal. Yang pertama adalah bahasa pendatang ini mampu mendominasi atas bahasa pribumi. Yang kedua, bahasa pribumi tetap ada, tetap eksis walaupun dijajah oleh pendatang. Yang ketiga, 50-50, dua-duanya sama-sama berkembang. Yang terjadi di Mesir, di Afrika, di Irak, dan di Syria itu ternyata semua dikalahkan oleh bahasa Arab, dan bahasa Arab menjadi bahasa resmi yang dipakai oleh negara-negara tersebut ya, sampai sekarang ini. Nah, kalau kita lihat dari pemetaan di sini kita bisa memetakan menjadi beberapa regional di negara-negara Timur Tengah itu yang mereka memiliki kemiripan di dalam dialek. Ya, dalam dialek itu mirip antara satu dengan yang lain. Di sini ada negara Saudi Arabia, negara Irak, Kuwait, ya, kemudian Yaman. Ini dalam satu skop, yaitu skop negara-negara yang ada di kawasan ini. Kemudian lanjut lagi ke bagian bawah, itu ada negara Qatar, Uni Emirat Arab, negara Oman, dan negara Bahrain. Ini bahasa dialek mereka itu berdekatan, mirip. Kemudian di kawasan Syam, dulunya namanya Syam, pada masa Nabi dulu dikenal dengan istilah Syam, atau dalam bahasa Latinnya adalah Levante. Di sana ada negara Syria, Lebanon, Palestina, dan Yordania. Palestina yang terkenal ikonnya adalah Al-Quds, ya, Masjidil Aqsa. Kalau Yordania, lihat itu orang baca koran di atas laut mati, nggak tenggelam. Ya, bisa tidur di atas laut, di sana juga tidak tenggelam, karena itu di laut mati. Ya, laut mati. Kadar garamnya sangat tinggi sekali sehingga orang yang berjalan di situ tidak akan tenggelam. Ini di kawasan namanya kawasan Levante, ya, yang sekarang ini sedang bergemuruh perang antara Palestina dan Israel di kawasan sana. Kemudian kita beranjak di negara-negara yang dilalui oleh Sungai Nil. Di sana ada Egypt, Mesir, ya, ada Sudan, kemudian Libya, dan juga Ethiopia. Ya. Negara-negara ini memiliki kemiripan di dalam dialek. Kemudian ke atas lagi, ya, di sana ada Tunisia, Aljazair, kemudian Maroko, yang atas itu Maroko. Ya. Ini kawasan negara-negara Arab yang ada berdekatan dengan negara-negara Eropa yang ada di sana. Ya, kita perhatikan di sana itu bermacam-macam budaya, ya. Yang budaya aslinya itu adalah, ya, budaya barbarian yang ada di sana. Kemudian bergeser dengan budaya Islam, dan akhirnya di sana membentuk sebuah peradaban yang baru. Ya. Nah, dari beberapa negara-negara ini, ya, kenapa kita perlu tahu terlebih dahulu, ya? Ketika kita akan belajar satu bahasa, maka kita juga harus belajar tentang geografi dari, ya, kawasan tersebut. Ya. Jadi geografinya sampai di mana, kemudian nanti bahasanya itu cakupannya sampai di mana, maka kita juga harus tahu. Jadi negara-negara yang ada di kawasan Timur Tengah itu mulai dari ujung barat, yaitu di Maroko di sana, sampai di ujung timur di daerah Oman,
ya, di selatan dan di bagian utara, itu semuanya bisa dipersatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Arab, menjadi bahasa resmi mereka. Meskipun nanti ada perbedaan beberapa dialek yang mereka miliki. Ini yang pertama. Jadi mempelajari satu bahasa pertama adalah mempelajari tentang letak geografis. Yang kedua, belajar tentang bahasa, maka kita harus paham bagaimana ragam budaya yang ada. Ya, budaya yang ada di dalam negeri Arab. Budaya ini bermacam-macam. Bahasa itu juga termasuk bagian dari budaya. Yang tadi sudah saya sampaikan, pembagian dialek Arab secara geografis ini juga masuk di dalam bagian budaya. Dialek Arab atau dikenal dengan istilah Al-Lahjah Al-Arabiyah itu dibagi menjadi 4 regional. Kawasan Irak dan sekitarnya, atau dikenal dengan negara-negara Mesopotamia. Ya, apa itu negara Mesopotamia? Ya, negara Mesopotamia itu adalah negara-negara yang dilalui oleh 2 sungai besar di situ, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Ya, itu yang dikenal dengan istilah negara-negara Mesopotamia, memiliki dialek yang khas sendiri. Kemudian yang kedua, daerah Levante, daerah Syam. Daerah Syam tadi termasuk negara-negara Yordania, Palestina, Syria, ya. Kemudian Libanon, ini memiliki juga dialek tersendiri. Ya. Kemudian daerah Mesir dan sekitarnya, Sudan, Libya, ya. Kemudian Ethiopia, daerah Maroko dan sekitarnya, yaitu kawasan Tunisia, Aljazair, ya. Kemudian ya, Mauritania. Ini memiliki beberapa dialek yang itu ciri khas dari negara-negara tersebut. Maka kalau kita ingin mempelajari sebuah bahasa, kita ketahui bahwasanya di situ ada dialek yang dimiliki oleh masing-masing negara yang ada di itu budaya yang pertama. Budaya yang kedua di sini adalah kaligrafi. Ya. Jadi ada istilah kaligrafi atau dalam bahasa Arabnya khat, ya. Al-Khatul Arabi. Arab memiliki khazanah, keistimewaan di sana. Huruf-huruf Arab ini bisa dibentuk bermacam-macam, dihias bermacam-macam dengan indah sekali. Dan banyak kita dapatkan ada bermacam-macam bentuk kaligrafi yang ada dalam bahasa Arab. Misalkan di sana ada khatus sulus, ya, khatus sulus itu bentuk dari khat sulus namanya, ya, kaligrafi sulus. Yang di bawahnya yang melingkar-lingkar itu namanya khat ad-diwani, ya, khat diwani. Kemudian yang sampingnya di sini ini khat al-farisi, cenderung miring. Kemudian khat naskhi, ini yang biasa dipakai untuk penulisan mushaf-mushaf Al-Quran atau untuk buku-buku yang ditulis secara resmi. Itu namanya apa? Khat naskhi, ya. Kemudian yang atasnya itu khat al-kufi. Al-kufi karena dia berasal dari Kufah, ya, dari Kufah. Kufah ini adalah satu kota yang ada di kawasan Irak-Iran di sana. Ya. Bentuknya ini biasanya untuk resmi, untuk nama-nama resmi. Kemudian yang atasnya bagian tengah itu ada namanya khat riqah. Ya. Khat riqah ini biasanya untuk menulis secara cepat. Ya. Untuk menulis cepat itu orang-orang kita terbiasa menggunakan khat riqah. Ya. Nah, insya Allah nanti anak-anak yang di sini juga nanti akan kita bekali bagaimana cara menulis kaligrafi, ya, cara menulis khat yang benar. Paling tidak, yang paling utama di sini adalah khat naskhi, ya, karena ini nanti yang pasti akan dipakai di beberapa buku. Jadi harus bisa menulis dengan benar dan juga bisa nantinya membaca. Ini salah satu budaya juga dari bahasa Arab yang perlu kita ketahui. Selanjutnya, yang ketiga tidak kalah penting di sini adalah bentuk-bentuk masjid atau arsitektur yang ada di kawasan Timur Tengah.
ibu-ibu kalau ada kesempatan waktu bisa jalan-jalan, ya, jalan-jalan ke Mesir, jalan-jalan umroh di Saudi, ya. Mudah-mudahan nanti ada satu rombongan dari Makassar University jalan-jalan, tahu nanti bagaimana arsitektur masjidnya di sana, subhanallah, ya. Subhanallah, indah sekali, ya. Jadi tengah itu masjid, ya, yang berkubah hijau itu di mana? Madinah, Di Madinah, ya. Yang atas di sana di mana? Palestina, Di Masjidil Aqsa Aqsa. di Palestina. Yang bawah, Masjidil Haram, yang bawah Masjidil Haram, di Masjidil Haram, ya. Kalau di sini, yang ini di mana? Turki, Ya, yang pojok ini, ya. Ini di Mesir. Ini adalah Masjid Al-Azhar yang ada di Mesir, ya. Kemudian di bawahnya ini adalah masjid di mana? Ibu kota Islam waktu itu pada masa Daulah Umayyah di mana? Damaskus, Di Damaskus, ya. Dari berbagai macam negara di Timur Tengah, ya. Masih banyak lagi, dan ini mempunyai ciri khas, ya, yang indah sekali. Ini juga memberikan pesan bahwasannya negara Arab itu adalah merupakan negara yang juga mengembangkan dari sisi arsitektur, ya. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, tidak kalah serunya juga itu apa? Ragam budaya mereka, kuliner, kuliner makanan,